Kita semua percaya bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Dan kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Baik suka maupun duka, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua. Amin, Bapak Ibu semua. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Saya undang Bapak Jemaat boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ini
iman kami Tuhan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik, ku mau bersyukur. Hari yang terbaik, bersyukur Tuhan. Hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Mari kita katakan bersama-sama. Angkat tanganmu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi kita Mau katakan. selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya kasih setianya tak pernah pergi dari kita selama-lamanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Katakan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Dalam pagi hari ini, Tuhanlah kekuatan kita dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari angkat tanganmu. Katakan syukur. Ku mau selalu
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Allah yang setia. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk dan kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks Because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari sama-sama kita katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Bersyukur Tuhan pada Allah yang kudus,
Terima kasih Yesus. Kau berikan putramu bagi kami. Putranya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat. Yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua perbuatannya pada kita. Miskin berkata ku kaya, karena semua perbuatannya pada kita. Syukur. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu dengan hati bersyukur pada Tuhan yang hidup. Miskin berkata, aku kaya Tuhan. Karena semua perbuatan Tuhan bagi kita. Pada kita mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Seperti pujian yang kami bawa di hadapan-Mu, saat ini kami datang kepadamu Bapa, membawa seluruh keberadaan kami di hadapan-Mu, untuk kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan buat Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, karena hanya Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah.
Saat ini tiba saja bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri Bapa yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan. Untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh semakin berkenan dan kami boleh semakin beriman teguh kepadamu ya Bapa. Dan hamba berdoa menyerahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman Tuhan dan sabda Tuhan pada saat ini ke dalam berkat dan penyertaan tangan Tuhan sendiri. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu berlimpah. Tuhan anugerahkan selalu di dalam kehidupan kita. Tema firman kita hari ini adalah mengenai bagaimana doa itu meneguhkan iman. Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapa di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang pernah doanya itu dijawab oleh Tuhan? Ada? Yang pernah doanya dijawab oleh Tuhan. Lalu kebalikannya, siapa di antara Bapak Ibu yang doanya tidak atau belum pernah dijawab oleh Tuhan? Oh ada juga ya, yang doanya tidak dijawab atau belum dijawab oleh Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin tanpa Anda sadari ketika doa-doa Anda belum terjawab oleh Tuhan, mungkin Anda terlintas dalam benak Anda. Ya, bagaimana Anda mungkin menuduh Tuhan, kenapa Tuhan kok tidak kunjung menjawab doa-doa saya. Ya, ketika pertanyaan ini muncul di dalam hati kita, ketika kita belum atau sedang menunggu jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita, ini adalah hal yang wajar. Tetapi ketika kita lihat lebih jauh, ketika Tuhan tampaknya tidak menanggapi doa-doa Anda dan permohonan Anda, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memeriksa doa Anda. Ya, sudahkah Anda pernah memeriksa doa-doa Anda? Apakah Anda telah sungguh-sungguh berdoa dengan iman dan Anda percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya itu dapat bekerja dalam berbagai situasi dan kondisi? Atau doa yang Anda naikkan hanya sekedar doa Anda berkeluh kesah kepada Tuhan tentang segala hal yang sedang terjadi atau segala hal yang sedang menjadi masalah yang sedang Anda hadapi saat ini? Nah, kita harus melihat bahwa kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Doa yang dipanjatkan tanpa iman dan percaya itu adalah suatu kesia-siaan. Karena hanya dengan iman percaya kita dapat meraih akan setiap janji Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah jawaban atas doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu ketika kita selesai berdoa, kita harus menyerahkan semuanya ya kepada Tuhan, serta kita boleh memiliki satu kepercayaan bahwa Dia akan melakukan semuanya dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Kita harus yakin dan percaya ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, ya kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup untuk menjawab akan setiap doa-doa kita. Oleh karena Bapak Ibu saya kasih, jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, sebab orang yang bimbang atau yang ragu tidak akan memperoleh apapun juga di dalam hidupnya. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ketika kita merasa bimbang atau ragu, kita tidak akan memperoleh jawaban dari apa yang kita doakan. Oleh karena itu ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita jangan sampai meragukan akan kuasa Tuhan dan juga jangan kita merasa bimbang atau ragu apakah Tuhan bisa menjawab doa-doa kita atau tidak. Mulailah kita berdoa dengan iman dan tetap percaya. Walaupun mungkin saat ini kita belum bisa melihat atau mendapat jawaban Tuhan, kita harus terus berdoa hingga waktu dari jawaban doa itu tiba. Dan kita harus percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah waktunya yang terbaik. Karena pada saatnya Tuhan itu akan menggenapkan semuanya. Di dalam firman Tuhan dikisahkan suatu kisah tentang salah seorang nabi Tuhan, yaitu Nabi Elia, yang dia berdoa meminta hujan turun setelah 3,5 tahun tidak pernah ada hujan atau embun setetes pun jatuh di tanah Israel pada waktu itu. Ya, kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasalnya ke-18,
Ya, ayatnya 41 sampai dengan yang 45. Kita baca bersama-sama dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang 41 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan dari ayat 41, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujau sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Ya, ini satu kisah yang dituliskan oleh firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja. Yang dari ini kita bisa melihat bagaimana doa dan iman dari seorang nabi Tuhan yang namanya Elia. Dan kita juga bisa mendapatkan hal yang sama. Ya, nanti saya jelaskan kenapa kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang Elia lakukan. Dan apa yang Elia doakan itu mendapat jawaban daripada Tuhan. Yang pertama, doa dan iman yang dapat kita pelajari bersama dari kisah Elia tersebut. Yang pertama adalah Elia itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada saat kita berdoa, sudahkah kita sungguh-sungguh berdoa atau kita asal berdoa? Pokoknya sudah berdoa, mungkin kita berdoa dengan pemikiran dikabulkan ya baik, tidak dikabulkan ya sudah. Ya, seringkali orang Kristen berpikir seperti itu. Doanya itu hanya sekedar berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita melihat dalam kisah ini, Elia berdoa, dia meminta hujan setelah tidak turun hujan selama 3,5 tahun lamanya. Ya, ketika hujan tidak turun selama 3,5 tahun, terjadilah suatu kekeringan yang sangat hebat di tanah Israel. Dan ketika Elia berdoa, dia meminta hujan itu agar turun setelah sebelumnya Elia juga berdoa agar hujan itu tidak turun di tanah Israel. Ketika Elia berdoa ingin meminta hujan kepada Tuhan, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh dan karena doanya itu maka hujan pun terjadi. Ya, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya sehingga doanya itu mendapat jawaban daripada Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, pada dasarnya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang senang untuk mendengar dan mengabulkan doa kita sebagai umatnya. Dan kita lihat di dalam firman Tuhan dituliskan di kitab Yakobus pasal 5 ayat ke-17. Di situ dituliskan, Elia adalah manusia biasa seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Dengan kata lain, ketika Elia berdoa, dia berdoa dengan penuh iman. Ya, dia tidak hanya sekedar berdoa, tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, Elia sama seperti kita sebagai manusia biasa. Ya, Elia bukanlah makhluk ilahi, dia bukan manusia setengah Allah. Elia berasal dari Tisbe, ya sebuah tempat yang kini tidak pernah diketahui di mana keberadaannya. Dia adalah anak desa yang tidak dikenal. Dan Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dengan kata lain, Elia punya perasaan, Elia punya emosi, Elia punya keinginan, Elia punya hasrat yang sama seperti manusia pada umumnya. Dan ia pun juga mengalami hal-hal yang sama dengan kita. Ya, dituliskan di dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, Anda bisa baca di ayat yang ketiga dan keempat, Elia jika dia juga pernah merasa takut.
Sebagai manusia biasa, Elia juga pernah merasa putus asa. Elia juga mengalami frustasi, dia juga pernah mengalami depresi. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan hingga dia meminta Tuhan untuk mencabut nyawanya. Karena begitu beratnya tekanan yang sedang dia alami pada saat itu. Oleh karena keberadaannya sebagai manusia yang biasa, jadi sangatlah mungkin pada saat Elia dia ingin berdoa, dia juga dipenuhi oleh keraguan, ketidakpercayaan, dan juga mungkin kemalasan. Ya, sama seperti yang kita alami. Ya, kadang-kadang ketika kita mau berdoa rasanya memalas, rasanya kok ragu, rasanya tidak percaya. Elia juga mengalami hal seperti itu. Ya, tetapi Elia bisa mengatasinya. Dan meskipun Elia adalah manusia biasa seperti kita, namun ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, doanya itu menghasilkan jawaban doa yang luar biasa sesuai dengan imannya. Ya, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga doanya itu menghasilkan jawaban yang sesuai dengan imannya. Bapak saya kasih, Roh Kudus tahu ukuran iman percaya kita. Misalnya, kalau kita sedang sakit ataupun kita sedang mengalami masalah dan juga pergumulan dalam kehidupan kita, sebagian dari kita akan lebih merasa percaya diri ya dan nyaman kalau ada orang lain yang berdoa buat kita. Ya. Seringkali kita merasa kalau doa kita sendiri itu rasanya kurang cespleng. Tetapi kalau ada orang lain yang berdoa buat kita itu rasanya doanya lebih manjur. Bahkan ada yang lebih mantep ya, atau orang Jawa bilang lebih marem. Ya, kalau ada pendeta atau hamba Tuhan yang datang mendoakan kita. Ya atau ya? Ya, rasanya kan lebih mantep, lebih marem. Kalau ada hamba Tuhannya datang, kita lagi ada masalah, lagi ada pergumulan. Ya, lalu pendetanya datang mendoakan kita. Tidak salah. Ya, tetapi ya kita lihat dari kisah Elia. Ya, Elia dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan itulah yang terjadi sesuai dengan kesungguhan iman Elia. Kesungguhan iman Elia, doa Elia terlihat ketika dia berdoa itu terlihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-42. Dikatakan, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk dengan mukanya di antara kedua lututnya. Dia membungkuk ke tanah dengan kedua mukanya ada di antara kedua lututnya. Ya, Elia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ketika Ahab pergi mengisi perutnya, Elia menggunakan kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah. Dia naik ke atas gunung Karmel, ya, dan sikap tubuhnya menunjukkan dia sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, Elia mendekat ke tanah, dia menaruh mukanya begitu rendah sehingga wajahnya itu sampai mendekati lututnya. Dan doanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Elia telah menggerakkan tangan Tuhan ya untuk menurunkan hujan ke atas muka bumi ini. Ya, dan apa yang dia imani, apa yang Elia doakan, apa yang dia percayai itu menerima jawaban Tuhan. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak yang dikasihi Tuhan, sama seperti tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita dan Tuhan juga mendengar doa Elia. Jadi kalau Tuhan mendengar doanya Elia, maka kalau kita juga berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ya Tuhan akan menjawab dan mendengar doa kita. Amin. Ya, kita sama seperti Elia, tidak ada bedanya. Firman Tuhan dengan jelas menuliskan di peringkat yang pertama bahwa Elia adalah manusia biasa. Ya, jadi kalau Tuhan itu mendengar doanya Elia, kalau kita berdoa kepada Tuhan, saya juga percaya dan yakin 100% bahwa Tuhan juga pasti mendengar doa-doa kita. Itu hal yang pertama. Elia menerima jawaban doanya karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, Elia dia berdoa dengan iman. Elia berdoa dengan iman.
Ya, mari kita lihat bagaimana caranya Elia berdoa. Ketika Elia berdoa meminta agar tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Yaitu di awalnya, di 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Elia berdoa, dia berdoa agar tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Dikatakan di dalam 1 Raja 17 ayat yang pertama, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kalau kita perhatikan kata-kata ini, ya, di sini sepertinya Elia tidak berdoa. Dia sedang memperkatakan imannya di hadapan Tuhan. Dia berkata, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada turun hujan kecuali kalau aku katakan. Elia memperkatakan imannya. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, selain dia menunjukkan akan sikap tubuhnya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, kita juga harus memperkatakan iman kita. Dan dari kisah yang kita baca tadi, kita belajar satu hal, bahwa waktu kita memperkatakan iman kita, itu adalah doa yang paling kuat dan berkuasa. Ya, ketika kita memperkatakan apa yang kita percayai di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Namun pertanyaannya, kenapa Elia dapat dengan begitu yakin ketika dia mengatakan bahwa demi Tuhan yang hidup, yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan kecuali kalau kukatakan. Kenapa Elia bisa mengatakan imannya seperti itu? Ya, jawabannya adalah karena Elia tahu firman Tuhan. Elia ingat bahwa Tuhan pernah berkata kepada Musa, kalau sampai bangsa Israel berbalik meninggalkan Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan beribadah kepada Allah lain, maka langit itu akan tertutup sehingga tidak akan ada hujan dan bumi tidak akan mengeluarkan hasilnya. Ya, Elia tahu perkataan Tuhan itu ya dan amin, sehingga dia bisa memperkatakan imannya. Ya, itulah sebabnya ketika bangsa Israel pada waktu itu menyembah dewa Baal, maka Elia dengan yakin memperkatakan imannya, tidak akan ada embun atau hujan kecuali kalau kukatakan. Elia bernubuat dan mengatakan apa yang dia percayai dengan penuh iman. Elia beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saya kasih, saat kita berdoa dan beriman, kita tidak mengikuti apa yang sedang kita lihat, tetapi kita mengikuti apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan, itu yang kita ikuti. Ketika kita berdoa dengan iman, jangan pernah mengandalkan mata jasmani Anda. Ya, mata jasmani kita tidak akan pernah bisa melihat ya akan karya Tuhan yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Ya, dia mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran itu akan firman Kristus atau firman Tuhan. Jadi pada waktu kita memperkatakan iman kita dan kita percaya kepada firman-Nya, maka apa yang kita katakan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu janganlah kita berdoa asal-asalan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita percaya dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Sekecil apapun iman yang Anda miliki, ya, mulai dengan memperkatakannya. Katakanlah, meskipun hal itu belum kita lihat, katakanlah, perintahkanlah. Misalnya, tangan Anda sakit atau kaki Anda sakit, ya katakan tangan yang sakit, kaki yang sakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Meskipun pada kenyataannya kaki kita masih sakit
atau tangan kita masih sakit, tetapi kita mau belajar memperkatakannya, kita belajar memerintahkannya. Dan apa yang kita katakan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin Anda yang tokonya sedang sepi, ya Anda bisa berkata, omset tokoku bulan ini, katakan berapa yang kita mau, 100 juta, 200 juta, 500 juta. Dalam nama Tuhan Yesus, perkatakan itu. Ya Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Jangan melihat dengan mata jasmani kita. Ya mulai belajar memperkatakan, belajar memerintahkan. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Berdoa dengan memperkatakan iman kita, maka apa yang kita katakan itu yang akan kita lihat. Kalau kita mau belajar untuk memperkatakan iman kita, maka kita akan melihat apa yang kita katakan. Meskipun hal itu kelihatannya mustahil untuk bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar sama seperti Elia. Elia dia manusia biasa, tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Elia manusia biasa, tetapi dia berdoa dengan iman. Lalu yang ketiga, meskipun Elia manusia biasa, tetapi yang ketiga adalah dia berdoa di hadapan Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama tadi dikatakan firman Tuhan, ya berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, terjemahan dari Alkitab versi bahasa Inggrisnya. Ya, ada sedikit perbedaan terjemahan, ya, tetapi di situ kuncinya. Ya, terjemahan Alkitab dari versi King James Version, ya King James, Alkitab King James. Di situ dikatakan firman Tuhan ayat yang sama di 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama, dan Elia orang Tisbit yang merupakan penduduk Gilead berkata kepada Ahab, demi Tuhan Allah Israel yang hidup, di hadapannya aku berdiri. Tidak akan ada embun atau hujan tahun ini, tetapi menurut perkataanku. Ya, di situ ada satu kata yang tidak tertulis di dalam terjemahan bahasa Indonesia, yaitu di hadapannya aku berdiri. Saya tunjukkan satu terjemahan lagi dari versi New American Standard Bible. Ya, di situ dikatakan firman Tuhan, sekarang Elia orang Tisbit, salah satu pemukim Gilead, berkata kepada Ahab, demi Tuhan Allah Israel yang hidup, di hadapannya aku berdiri. Pastilah tidak akan ada embun atau hujan selama tahun-tahun ini kecuali menurut kata-kataku. Ya, di dua Alkitab versi bahasa Inggris di situ ada kata-kata di hadapan Tuhan aku berdiri. Jadi perhatikan baik-baik. Pada saat Elia memperkatakan imannya, Elia bukan hanya memperkatakannya di dalam nama Tuhan, tetapi Elia juga berkata bahwa dia sedang berdiri di hadapan Tuhan. Dia memperkatakan imannya itu di hadapan Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saya kasih, kita harus menyadari akan kehadiran Tuhan pada waktu kita memperkatakan iman. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada di situ bersama-sama dengan kita. Sebab Tuhanlah yang akan menjadikan segala sesuatunya. Ya, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tetapi karena Tuhan yang akan menjadikan segala sesuatunya itu terjadi atas kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya? Supaya Tuhan hadir, kita harus mengatakan segala sesuatu di dalam namanya. Katakanlah segala sesuatu di dalam namanya, ya, sebab bukan kita yang melakukannya, tetapi Yesuslah yang akan melakukannya. Firman-Nya berkata, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan menjawab doa-doa kita. Supaya Tuhan hadir, kita harus mengatakan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yohanes 14 ayat 13 berkata,
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Allah. Ya, Tuhan Yesus akan melakukan apa yang kita minta di dalam namanya. Dan kalau kita mau agar kata kita itu berkuasa, pastikanlah kita menyadari Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mintalah segala sesuatu di dalam namanya. Maka ketika Tuhan hadir, Tuhan akan melakukan segala sesuatunya buat kita jika itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika Elia memperkatakan imannya dan ia berdoa dengan sungguh-sungguh, Elia tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Maka apa yang dia katakan itu menjadi kenyataan. Ya, jadi 3 hal yang kita pelajari dari kehidupan Elia. Ya, pemusik dan pemuji bisa siapkan diri. Yang pertama, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, kita berdoa dengan beriman. Dan yang ketiga, kita doa ya di hadapan Tuhan atau di dalam nama Tuhan. Ya, 3 hal yang bisa kita pelajari dari kisah Elia, sehingga doanya kepada Tuhan untuk meminta hujan, untuk menolak hujan itu menjadi doa yang luar biasa. Doa yang mendapat jawaban dari Tuhan yang hidup. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ya, dari Bapak Josh Muller. Ya, saya sampaikan ketika ibadah tanggal 1. Ya, tapi ini pengalaman yang berbeda. Bapak Josh Muller itu pada awalnya dia bukan hamba Tuhan. Ya, dia sebelum memulai pelayanan melayani anak-anak panti asuhan, anak-anak panti yatim piatu, dia dulunya seorang pencuri. Tetapi melalui pertobatannya, Tuhan membuat Muller menjadi seorang pendoa dan orang yang beriman besar. Ya, salah satu orang yang punya iman besar di muka bumi ini. Dan itu terjadi hanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan dapat menggunakan siapa saja agar kemuliaannya dinyatakan, bahkan melalui kehidupan dari seorang pencuri. Dalam pelayanannya, Bapak Josh Muller dia mendirikan 117 sekolah di Inggris. Ya, 117 sekolah yang menawarkan pendidikan Kristen kepada lebih dari 120.000 anak. Pekerjaannya ya selama dia hidup, dia melawat lebih dari 10.000 anak yatim piatu dan itu berlangsung selama 60 tahun. Ya, pelayanannya luar biasa. 60 tahun itu merawat anak yatim piatu, jumlahnya 10.000. Dan apa yang dia katakan? Saya gembira mengabdikan seluruh hidup saya untuk memberi contoh betapa banyak hal yang dapat dicapai melalui doa dan iman. Suatu ketika Bapak Josh Muller ini ketika malam tiba, ya dia baru sadar bahwa di gudang makanannya itu sedang kosong. Ya, sedang kosong. Padahal besok pagi kan anak-anak yatim piatu itu kan butuh sarapan. Dan tidak ada bahan makanan yang bisa dia beli. Ya, uangnya tidak ada, ya, dan dia tidak bisa beli bahan makanan untuk anak-anak yang ada di panti asuhannya pada waktu itu. Ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia berdoa sepanjang malam. Dia berdoa memohon agar Tuhan itu yang memberi makan dan menafkahi akan anak-anak yang dia pelihara. Pagi hari setelah dia selesai doa malam, ya, dia terbangun dan ketika dia buka pintu, di depan pintunya itu tergeletak ada gandum, ada telur, ada buah, ada susu, dan makanan lain yang diletakkan diam-diam ya untuk anak-anak yang ada di panti asuhannya. Itu yang dialami, berkali-kali dia mengalami hal seperti itu. Ya, dibutuhkan iman yang luar biasa untuk bisa menteladani apa yang Bapak Josh Muller lakukan. Tetapi kita percaya, kalau doa Elia dijawab oleh Tuhan, Bapak Josh Muller yang latar belakangnya pencuri, dia juga manusia biasa sama seperti kita, doanya dijawab oleh Tuhan. Ya, kita juga percaya doa kita juga dijawab oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ketika kita tak berdaya, kuasa Tuhan yang sempurna itu akan terjadi atas kehidupan kita.
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi. Katakan dengan iman, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yes Lord. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan yang Elia percayai, Tuhan yang Bapak Josh Muller percayai adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang kita percayai. Saat ini kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasa bahwa doanya belum dijawab oleh Tuhan, dan kau rindu untuk mengalami jawaban doa atas setiap doa dan pergumulan yang kau hadapi, dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita belajar bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar berdoa, tetapi berdoa dengan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita mau belajar beriman kepada Tuhan, kita harus belajar untuk memperkatakan apa yang kita imani di dalam kehidupan kita. Dan yang kita katakan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sanggup untuk melakukan semuanya itu. Dan kalau saat ini engkau rindu untuk mengalami doamu dijawab oleh Tuhan, mari mulailah berkata-kata di hadapan Tuhan. Katakan apa yang kau imani di dalam kehidupanmu saat ini. Katakan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau bisa berdoa buat dirimu sendiri, engkau bisa berdoa buat orang lain. Tetapi percayalah, di hadapan Tuhan kita tidak berbeda dengan Elia. Kita tidak berbeda dengan Bapak Josh Muller. Kalau kita mau mengambil langkah iman untuk kita boleh memperkatakan iman kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang kau katakan itu akan kau lihat, akan kau alami dalam kehidupanmu. Mari pada saat ini kita mau sama-sama memperkatakan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi imanmu, katakan di hadapan Tuhan. Karena itu yang akan kau lihat, itu yang akan kau alami dalam kehidupanmu.
Firman Tuhan menjelaskan kepada kita untuk doa-doa kita mengalami jawaban daripada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari mulai berkatakan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Apa yang sedang kau doakan saat ini? Apa yang menjadi kerinduan hatimu? Katakan itu di hadapan Tuhan. Dia melihat imanmu. Dia melihat kesungguhan engkau di hadapan Tuhan. Kita percaya ketika kita bersungguh-sungguh berdoa, ketika kita beriman di hadapan Tuhan, dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa kita akan menerima jawaban di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa di dalam surga, Engkau yang mendengar buat setiap kata-kata yang keluar dari anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini. Apa yang menjadi iman mereka Tuhan, Tuhan yang nyatakan di dalam kehidupan mereka. Bukan dengan kekuatan yang kami miliki, bukan dengan kemampuan yang kita miliki. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya kuasa masih tetap sama Tuhan. Dan Kau sanggup menolong kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Dan Kau mendengar buat setiap doa-doa yang boleh kami naikkan, apa yang kami perkatakan dengan iman kami Tuhan. Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan, Tuhan jadikan nyata atas kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau memeteraikan akan berkat firman Tuhan pada saat ini. Boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Bahwa doa kami sama berkuasanya dengan doa Elia. Ketika kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan iman dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan nyatakan mujizatnya itu nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan buat berkat pada saat ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Saudara kembali dan kita mau bersama-sama mempersiapkan akan hidup kita untuk kita boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini melalui perjamuan kudus. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan dan kita akan menyambut perjamuan kudus pada saat ini dengan sebuah pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Saat ini Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Sebelum kami akan bersama-sama mengambil bagian di dalam persoalan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini, Engkau sendiri Tuhan yang menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami buat para pelayan-pelayan perjamuan kudus dan juga buat setiap jemaat Tuhan yang akan bersama-sama mengambil bagian di dalam persoalan dengan tubuh dan darah Tuhan. Untuk kuasa kebangkitan Yesus itu boleh nyata di dalam kehidupan kami semua. Dan hamba berdoa menyerahkan Tuhan untuk kami boleh mengambil bagian di dalam persoalan tubuh dan darah Tuhan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada malam sebelum Tuhan diserahkan, Tuhan mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya di Leteng Yerusalem. Di sana Tuhan mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan karena kamu. Setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah darahku yang telah dimeteraikan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Mari pagi saat ini dengan mengingat akan pengorbanan Yesus bagi kita semua dengan iman dan percaya, mari kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Dengan mengingat akan penderitaannya dan juga pengorbanannya bagi kita. Dia mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita yang seharusnya binasa boleh menerima kehidupan yang kekal oleh karena penebusannya bagi kita semua. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih. Sekali lagi katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas. Dan kita mau bersama-sama memperkatakan perkataan iman kita di hadapan Tuhan. Karena firman-Nya berkata apa yang kita katakan di hadapan Tuhan itu yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mari ucapkan bersama-sama dengan iman dan bersungguh-sungguh. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus di atas kayu salibnya. Dan sekarang aku selamat masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, karena mujizat Tuhan nyata dalam hidupku. Hidupku senang, diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu dengan iman dan percaya kita makan roti tubuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan dengan kanan kita. Inilah darah Yesus, darah anak domba Allah yang telah dicurahkan bagi kita. Dia telah mati bagi kita dan darahnya diberikan untuk menyucikan akan dosa-dosa kita. Mari dengan iman dan percaya kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Buat pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dia mati menanggung derita dosa kita semua di atas kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya terpecah, tercabik bagi kita. Dan dia menanggung setiap dosa, kesalahan, sakit, penyakit kita. Sehingga kita boleh mengalami kelepasan, kita boleh mengalami kesembuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya 2000 tahun yang lalu di atas salibnya yang kasar. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat pengampunan bagi kami semua Tuhan. Kami yang harusnya binasa dalam neraka yang kekal, boleh menerima keselamatan dan kehidupan di dalam kerajaan surga yang mulia bersama dengan Engkau.
Dan Kau memberkati Tuhan buat setiap apa yang sudah kami perkatakan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan jadikan nyata Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa di dalam persetujuan tubuh dan darah Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang butuh kelepasan menerima jalan keluar daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa untuk menolong kehidupan kami semua. Bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Pilu Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari GBI Semarang Indah. Ibadah Raya Onsite kita minggu depan, tanggal 10 Desember 2024, masih diadakan pada pukul 8 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Simon Petrus Agus Wahyudi. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini, dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore pukul 17.00 WIB di channel YouTube GBI Semarang Indah. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk dapat bangkit berdiri bersama-sama. Dan nanti Pendeta Madya Samuel Leot Prayitno akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada saat ini untuk kami bersama-sama berkumpul bersama dengan saudara seiman kami. Untuk kami bersekutu, menyembah dan memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Dan kami juga boleh menerimakan berkat firman Tuhan. Dan Kau memberkati buat setiap benih firman yang sudah dibagikan, boleh jatuh di tanah hati yang kami yang baik, sehingga benih-benih firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan akan nama-Mu saja. Bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin.